Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Ayu dari kelas SI 20C. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari tugas proyek mata kuliah sistem operasi. Yang pertama yaitu pengertian dari konkurensi. Konkurensi merupakan landasan umum perancangan sistem operasi. Proses-proses disebut konkuren jika proses-proses berada pada saat yang sama. Dikatakan sebagai landasan umum perancangan sistem operasi karena dalam menciptakan suatu sistem operasi tersebut umumnya harus bisa menjalankan beberapa proses atau lebih dari satu proses pada saat yang bersamaan. Pada proses-proses yang konkuren atau yang berada pada saat bersamaan, terdapat beberapa masalah yang harus diselesaikan. Masalah-masalah tersebut antara lain: 1. Mutual exclusion, 2. Sinkronisasi, 3. Deadlock, 4. Starvation. Prinsip-prinsip konkurensi yang pertama yaitu alokasi waktu proses untuk proses-proses. Jadi, hal ini berkaitan dengan penjadwalan proses pada satu sistem operasi. Penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijakan dan mekanisme dalam sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem operasi. Penjadwalan proses bertugas untuk mengatur proses mana yang harus berjalan dan kenapa dan kapan, berapa lama proses tersebut dijalankan. Yang kedua yaitu pemakaian bersama dan persaingan untuk mendapatkan sumber daya. Dalam hal ini, sebuah sistem operasi harus bisa mengatur pemakaian sumber daya pada saat terjadi konkurensi. Sumber daya yang ada jumlahnya terbatas, sehingga pada saat banyak proses yang berjalan, sistem harus dapat mengatur pengalokasian sumber daya agar tidak terjadi starvation. Selain itu, terdapat juga sumber daya yang tidak bersifat shareable atau tidak dapat digunakan secara bersamaan. Sumber daya seperti itu disebut sumber daya kritis. Yang ketiga yaitu komunikasi antar proses. Untuk mengatur kegiatan proses yang berjalan bersamaan, mereka harus dapat saling berkomunikasi. Jadi, di mana proses yang ingin dikomunikasikan itu harus memiliki sebuah cara untuk berkomunikasi atau satu dengan yang lainnya. Mereka dapat menggunakan komunikasi secara langsung atau tidak langsung. Yang keempat yaitu sinkronisasi aktivitas banyak proses. Sinkronisasi aktivitas banyak proses ini mencakup semua hal di atas. Untuk terjadinya sinkronisasi antara proses-proses yang berjalan, diperlukannya komunikasi antara proses yang berjalan. Seperti proses-proses tersebut berkomunikasi, sistem akan dapat membagi sumber daya yang ada, baik itu sumber daya kritis atau tidaknya. Selain itu, sistem juga dapat mengatur penjadwalan proses dengan baik. Selanjutnya yaitu konkurensi dapat muncul pada konteks berbeda. Antara lain, yang pertama yaitu banyak aplikasi atau multiple application. Multiprogramming memungkinkan banyak proses sekaligus dijalankan. Proses-proses dapat berasal dari aplikasi yang berbeda. Pada sistem multiprogramming bisa terdapat banyak aplikasi sekaligus yang dijalankan di sistem komputer. Yang kedua yaitu aplikasi terstruktur. Perluasan prinsip perancangan modular pemrograman terstruktur adalah suatu aplikasi dapat secara efektif diimplementasikan sebagai sekumpulan proses. Dengan sekumpulan proses, maka tiap proses menyediakan suatu layanan spesifikasi tertentu. Yang ketiga yaitu struktur sistem operasi. Keunggulan dari strukturalisasi ini dapat juga diterapkan ke pemrograman sistem. Beberapa sistem operasi aktual yang dipasarkan yang sedang dalam riset telah diimplementasikan sebagai sekumpulan proses. Sistem operasi bermodelkan klien atau server menggunakan pendekatan ini.
Selanjutnya yaitu interaksi antar proses. Yang pertama, ada proses tidak saling mengetahui keberadaannya. Jadi proses seperti ini merupakan proses yang tidak dimaksud untuk bekerja sama. Jadi pada multiprogramming dengan proses-proses independen dapat berupa batch atau sesi interaktif atau campuran keduanya walaupun proses saling tidak melakukan kerjasama. Sistem operasi perlu memperhatikan kompetisi sumber daya. Misalnya, dua aplikasi independen dapat sama-sama mengirimkan akses ke disk, file, atau printer yang sama. Sistem operasi harus mengatur akses tersebut. Yang kedua yaitu proses mengetahui keberadaan proses lainnya secara tidak langsung. Jadi proses seperti ini adalah proses yang tidak harus saling mengetahui akan keberadaan proses lainnya berdasarkan namanya, namun memiliki akses berbagi ke beberapa objek. Misalkan seperti buffer I/O, proses seperti ini menunjukkan adanya kooperasi dalam melakukan berbagai pemakaian objek. Yang terakhir yaitu proses mengetahui keberadaan proses lainnya secara langsung. Proses-proses seperti ini adalah proses yang dapat berkomunikasi satu dengan lainnya berdasarkan nama dan merupakan proses yang dirancang untuk bekerja sama dalam melakukan aktivitas-aktivitas tertentu. Demikian pula, proses seperti ini menunjukkan adanya koperasi. Kesulitan-kesulitan yang ditimbulkan konkurensi. Yang pertama yaitu kecepatan proses pada sistem tergantung pada beberapa hal, di antaranya yaitu aktivitas proses-proses lain, cara sistem operasi menangani interupsi, kebijakan penjadwalan yang dilakukan oleh sistem operasi. Dan yang kedua yaitu beberapa kesulitan yang dapat muncul, di antaranya pemakaian sumber daya global. Jadi, jika dua proses menggunakan variabel global yang sama, serta keduanya membaca dan menulis variabel itu, maka urutan terjadinya pembacaan atau penulisan terhadap variabel itu menjadi kritis. Yang kedua, pengelolaan alokasi sumber daya agar optimal. Jika proses A meminta suatu kendala masuk atau keluaran tertentu dan dapat terjadi kemudian proses A disuspend sebelum menggunakan kanal itu. Jika sistem operasi mengunci kanal tersebut dan orang lain tidak dapat menggunakannya, maka akan terjadi inefisiensi. Yang ketiga, pencarian kesalahan pemrograman. Pencarian kesalahan pada pemrograman konkuren lebih sulit dibandingkan dengan pencarian kesalahan pada program-program sekuen. Yang ketiga yaitu ada proses-proses konkuren mengharuskan beberapa hal yang harus ditangani. Antara lain, sistem operasi harus mengetahui proses-proses yang aktif. Sistem operasi harus mengalokasikan dan mendealokasikan beragam sumber daya untuk tiap proses aktif. Sumber daya yang harus dikelola antara lain waktu proses, memori, berkas-berkas, perangkat I/O, dan kemudian sistem operasi harus memproteksi data dan sumber daya fisik masing-masing proses dari gangguan proses-proses lain. Hasil-hasil proses harus independen terhadap kecepatan relatif proses-proses ini di mana eksekusi dilakukan. Deadlock. Apa sih yang dimaksud dengan deadlock? Jadi, deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih tidak dapat meneruskan eksekusinya oleh pemroses. Pada umumnya, deadlock terjadi karena proses mengalami starvation, yaitu suatu job yang sedang dieksekusi dan eksekusi job tersebut tidak ada hentinya.
Tidak diketahui kapan berhentinya proses tersebut atau bahkan job yang antri bisa dikatakan. Apa sih yang dimaksud dengan deadlock? Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih tidak dapat meneruskan eksekusinya oleh pemroses. Pada umumnya, deadlock terjadi karena proses mengalami starvation, eh, yaitu suatu job yang sedang dieksekusi dan eksekusi job tersebut tidak ada hentinya. Tidak diketahui kapan berhentinya proses tersebut atau bahkan job yang antri bisa dikatakan mempunyai status mati. Padahal proses-proses lain sedang menunggu sumber daya proses. Metode mengendalikan deadlock. Satu, menggunakan suatu protokol untuk meyakinkan bahwa sistem tidak akan pernah mengalami deadlock. Yang kedua, mengizinkan sistem mengalami deadlock, namun kemudian harus segera dapat memperbaikinya. Yang ketiga, mengabaikan semua masalah dan menganggap deadlock tidak akan pernah terjadi lagi di dalam sistem. Strategi untuk menghadapi deadlock. A. Mengabaikan adanya deadlock. Satu, memastikan bahwa deadlock tidak akan pernah ada, bahkan dengan metode pencegahan, dengan mencegah 4 kondisi deadlock agar tidak akan pernah terjadi. Metode menghindari deadlock yaitu mengizinkan 4 kondisi deadlock, tetapi menghentikan setiap proses yang kemungkinan mencapai deadlock. Kedua, membiarkan deadlock untuk terjadi, mendekatkan terjadi, pendekatan ini membutuhkan dua metode yang saling mendukung, yaitu pendeteksian deadlock untuk mengidentifikasi ketika deadlock terjadi, pemulihan deadlock, mengembalikan kembali sumber daya yang dibutuhkan pada proses yang memintanya. Pencegahan deadlock. Yang pertama yaitu meniadakan mutual exclusion. Jadi harus tetap menjaga resource yang bersifat non-shareable, yaitu proses menahan sebuah resource proses lain yang meminta resource tersebut harus menggunakan sampai proses melepaskannya. Jika terjadi pada perangkat I/O dan berkas, maka sulit untuk menghindari mutual exclusion pada sumber daya non-shareable. Yang kedua yaitu meniadakan syarat hold dan wait. Apabila suatu proses minta izin untuk mengakses suatu source, maka proses tersebut tidak boleh membawa resource yang lainnya. Sebelum proses meminta resource, maka harus melepas semua resource yang dibawa. Yang ketiga, meniadakan non-preemption. Jika suatu proses meminta izin mengakses resource, sementara resource tersebut tidak dapat dipenuhi secepatnya, maka proses tersebut harus membebaskan semua resource terlebih dahulu. Yang keempat yaitu menyediakan circular wait, memberi nomor pada setiap resource yang ada, dan setiap resource hanya boleh mengakses resource setiap berurutan. Mendeteksi deadlock dan memulihkan deadlock. Metode deteksi digunakan pada saat sistem yang mengizinkan terjadinya deadlock. Tujuan metode ini adalah memeriksa apakah telah terjadi deadlock dan menentukan proses-proses dan sumber daya yang terlibat deadlock secara presisi. Begitu telah dapat ditentukan, sistem dipulihkan dari deadlock dengan metode pemulihan. Metode pemulihan dari deadlock ini berupa untuk menghilangkan deadlock dari sistem sehingga sistem beroperasi kembali, bebas dari deadlock. Proses-proses yang terjadi deadlock memungkinkan dapat menyelesaikan eksekusi dan membebaskan sumber dayanya. Kita masukkan programnya. Control start your research. Pada proses pemulihan about proses ini, jika terjadi deadlock, maka salah satu prosesnya akan dibatalkan.
Nah, kita bisa lihat di sini bahwa tidak terjadi deadlock. Selanjutnya yaitu pemulihan pre-embedded research. Kita masukkan lagi programnya. Post control start view research. Jika terjadi deadlock, maka salah satu prosesnya akan memberikan resultnya kepada proses yang lain, agar proses-proses yang lain tersebut bisa keluar dari deadlock. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa tidak terjadi deadlock. Selanjutnya yaitu deteksi. Do not detect. Kita masukkan programnya. Post control view research. Jika terjadi kondisi deadlock, proses tidak akan berjalan dan proses tidak akan memberikan informasi apapun mengenai kesalahan pada proses deadlock tersebut. Nah, bisa kita lihat di sini tidak ada informasi mengenai deadlock. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangannya ataupun cara menyampaikannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas!